Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara El Husna, NIM 1916030064, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, UIN Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang desain barang dan jasa. Pemilihan barang dan jasa. Perusahaan global seperti Regal, Maren, tahu bahwa dasar keberadaan sebuah organisasi adalah barang dan jasa yang disediakannya. Untuk pentingnya produk baru tidak dapat ditaksir terlalu tinggi seperti grafik di atas. Perusahaan yang memimpin menghasilkan porsi penjualan yang substansial dan produk yang berumur kurang dari 5 tahun. Kebutuhan atas produk baru adalah alasan bagi Gillette untuk mengembangkan pisau cukur bermata ganda meskipun melanjutkan penjualan yang tinggi dari pisau cukur sensor yang cukup fenomenal. Dalam hal ini berarti strategi produk dapat difokuskan pada pengembangan keunggulan kompetitif melalui diferensiasi, biaya yang rendah, cepat tangkap, atau kombinasinya. A. Pilihan strategi produk mendukung keunggulan kompetitif. Pemilihan produk adalah pemilihan barang atau jasa yang akan disediakan bagi pelanggan atau klien. Misalnya strategi Toyota adalah cepat tanggap, rapid response, untuk mengubah permintaan pasar. Dengan menjalankan desain mobil tercepat di industrinya, Toyota telah mendorong kecepatan pengembangan produk sehingga di bawah 2 tahun. B. Siklus hidup produk. 1. Fase pengenalan. 2. Fase pertumbuhan. 3. Fase kematangan. 4. Fase penurunan. Pengembangan produk. A. Sistem pengembangan produk. Sistem pengembangan produk akan menentukan tidak hanya kesuksesan produk saja, tetapi juga masa depan perusahaan. Dalam sistem ini, pemilihan produk mengalami serangkaian tahapan. Masing-masing memiliki kriteria penyaringan dan evaluasinya, namun tetap menyediakan arus informasi yang terus-menerus bagi langkah sebelumnya. B. Penyebaran fungsi kualitas. Penyebaran fungsi kualitas atau Quality Foundation Development mengacu pada 1. Penentuan apa yang akan memuaskan pelanggan. 2. Manajemen keinginan pelanggan. C. Mengorganisasikan pengembangan produk. 1. Pendekatan atas pengembangan dalam sebuah organisasi dalam departemen yang berbeda. Melalui ini, keuntungan istimewanya adalah terdapat tugas dan tanggung jawab yang tetap, sedangkan kerugiannya adalah kurangnya pemikiran ke depan. 2. Penetapan manajer produk melalui sistem pengembangan produk dan organisasi yang terkait. 3. Penggunaan tim dalam pengembangan tersebut. Tim tersebut dikenal sebagai tim pengembangan produk, tim desain untuk manufakturabilitas, dan tim perekayasaan nilai. D. Manufakturabilitas dan perekayasaan nilai adalah kegiatan yang memuaskan perhatian pada perbaikan desain dan spesifikasi pada tahap penelitian, pengembangan desain, dan praproduksi dari pengembangan produk. Penciptaan produk baru. 1. Memahami pelanggan. 2. Perubahan ekonomis. 3. Perubahan sosiologi dan demokrasi. 4. Perubahan teknologi. 5. Perubahan politik dan hukum. 6. Perubahan lainnya. Desain jasa. Industri jasa termasuk perbankan, keuangan, asuransi, transportasi, dan komunikasi. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan jasa sangat unik karena memiliki karakter yang unik dalam interaksi ke pelanggan. Transisi ke produksi. Akhirnya, sebuah produk baik barang maupun jasa telah dipilih dan didesain dan didefinisikan.
Kemudian pihak manajemen harus menentukan ingin melanjutkan atau menghentikan ide produksi tersebut. Salah satu seni manajemen adalah mengetahui kapan akan memindahkan dari sebuah produksi dari pengembangan ke produksi. Pemindahan inilah yang disebut transisi ke produksi. Setelah itu, diadakan masa uji coba produksi untuk memastikan desain tersebut benar-benar dapat diproduksi. Kemudian untuk memastikannya, ditunjuklah manajer proyek dan tim pengembangan produk, serta melakukan pendekatan terakhir yaitu interaksi pengembangan produk